asalnya dari sarok, lempang, berjalan. Tapi zaman sekarang kita perlu dilihat. Hayang nyaho tentang Papua, tinggalin Google, tinggalin itu. Hayang nyaho tentang Afrika, tinggalin. Jadi aya nama pasir teh, pergilah berjalanlah teh, kuota. Jadi nama pasir buka ini. Yang nonton. Hayang ingin tinggal beli datang orang dari program gitu. Hayang muka informasi tentang cuaca, ayah mau dana kuat. Jadi akhirnya orang 10.000. Hayang nyawa binatang Afrika 10.000 kan ke Afrika, gitu. Jadi pasir itu pergilah maksudnya tidak selalu secara fisik. Cukup secara fisik, tetapi yang dimaksud pasif itu berjalanlah sekarang bisa dengan membuat media-media yang dapat menghubungkan kita dengan satu tempat, dengan satu peristiwa, dengan satu keadaan. Banjir di Kalimantan Selatan, banjir dan gempa di Sulawesi, di Mamuju, di Majene, kan tuh udah dikirakan itu. Kalau orang nyumbang itu boleh kan? Tapi kalau memang kita ingin berjalan secara fisik, misalnya kayak gini. Jadi pasir itu bisa kita melihat peta tempat kejadian secara langsung, bisa kita mendengar penjelasan wartawan, bisa kita mendengar hasil pengamatan para ahli, termasuk cuaca gitu. Perlu ningali kalur kan orang nanya, wah iya pilihannya gitu. Perlu dah ya nama ya BM Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Terus ayah tingali dia kan ayahnya. Tiris woi. Tingali dia subuh kan ayahnya. Ya itu pada besar subuh sakit. Oh berarti mandi subuh libur. Mas subuh libur. Tiris. Ayat gitu. Fanduru Tasir bilang dia berjalan di muka bumi. Fanduru maka perhatikan, amati. Maksudnya untuk memahami, untuk kita mengerti, ya untuk mendapatkan jawaban-jawaban mengapa ini bisa terjadi. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Apa dampak yang ditimbulkan oleh para pendusta? Yang dimaksud dengan pendusta, al-mukadzibin itu satu, orang yang menyombongkan diri. Yang kata baru nakil bigoyil hak, dia menyombongkan diri. Itu nama di dalam Al-Qur'an pendusta, mengingkari ayat Allah, mengingkari ajaran Allah, mengingkari nabinya, mengingkari rasulnya. Itu disebutnya pendusta. Maka cirinya dia satu tuh dia kata baru nabi menyombongkan diri, sombong. Jadi sombong itu radul hak, menolak kebenaran, ya, sombong. Maka kalau dia menolak kebenaran, maka sombongnya juga akan berdampak pada perilaku dan sikap serta karakter. Sombong. Kalau sombong adalah kebasahannya. Irinya. Kalau ditanya orang, cuma dia pas sombong lu, kata maling sombong, beheng apa itu bisa kalian. Jadi tidak selalu sombong. Buka baju harus dipakai lah, balaga. Ini tuh balaga, mana bukan? Harus. Itu disebut balaga, bukan tangan halus. Yang kedua yang dimaksud al-mukadzibin alladzina yufsiduna fil ardi, itu orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu termasuk orang yang al-mukadzibin, kelompok pendusta kepada ayat-ayat Allah. Alladzina yufsiduna fil ardi, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ayatnya di Al-Baqarah ada wa idza tawalla sa'atil ardi yufsida fiha wa yurika hartawannya solo wa yufsida.
Bila mereka bepergian di muka bumi, mengamati pegawai wah, dan dia merusak lingkungan, merusak ternak. Ayo merusak ternak, lain ayah rumah jadi ikut lain. Tapi merusak ternak itu menyebabkan lingkungan tersebut tidak lagi bisa dipakai untuk beternak, beralih fungsi. Tadi di padang rumput jadi padang sawit, tadinya padang rumput jadi padang batu bara, gitu. Itu yang termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Ayo dikatakan kawan Allah itu berpuasa. Itu termasuk orang yang menyombongkan diri. Maka kata Al-Quran, dohara pasar, filbari, filbari, lima kasabat, ini. Selama kerusakan darah dari bumi itu sebabkan tangan. Tangan itu lambang kekuatan, lambang kekuatan. Lambang kuat yang tersebut, itu ada semua yang bisa dipakai manual. Tangan itu kan lambang kekuatan, sasalaman, kulengan, nenggol, kulengan, manggul, kulengan, sabut, kulengan. Nada tangan juga pakai tangan. Jadi lambang kekuatan. Berarti kata doharo pasang filbari yang maka sahabat ini itu bukan diartikan seorang petani puleungna nuaran tangkal kain ketika rusak, bukan. Masa mampu lagi petani atau seorang polisi mau menyebabkan banjir di longsornya. Tapi di sini yang maksud di mata sahabat ini itu berarti satu orang yang punya modal. Jokowi tidak boleh lagi ada penambahan pembukaan hutan. Ternyata tanpa diketahui di Kalimantan itu semakin luas, pertambahannya sekitar 30%. Padahal tahu izin banjir di Kalimantan itu disebabkan curah hujan yang sangat tinggi dan sungai Barito tidak mampu menampung sekian miliar kubik air. Dulu juga pernah terjadi hujan yang curahnya sangat lama tapi tidak pernah menimbulkan kerusakan. Ternyata dari Waki, dari Kota Satelit, dari ini terjadi perambahan hutan lebih masif sehingga menimbulkan dampak seperti itu. Aku meskipun modal terus banjir mah hutan dibuka ratusan ribu hektar, keuntungannya kan tidak untuk seluruh wilayah di provinsi itu, hanya untuk korporat kan, untuk pengusaha, untuk perorangan dan sekelompok orang yang bekerja. Tapi dampak yang diakibatkannya mengenai 11 kabupaten. Bisa mah kalau perusahaan tadi itu aja mau menyangkai dan itu disebut liuk sidah fiha, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah dalam Al-Quran bila menentukan yang kerusakan itu mah al-tuqat to'um ayyam wa yusallahu dipotong cokorna jenglena atau disalim paehan. Itu selalu ada korupsi. Yang kedua balahi disebut nama bala atau fitnah, cobaan. Dalam bentuk cobaan tidak melihat kondisi kita ya. Maka dilihat dari 3 ukurannya. Jadi introspeksinya satu tadkiro. Ketika Allah menurunkan musibah maka disebutnya tadkiro, peringatan. Hari peringatan ngelingan seperti kereta api ke rumah di rel buah geot diingatkan tak untuk jaga itu namanya peringatan supaya kembali diluruskan. Yang kedua azab, hukuman. Nah, tinggal nanya ke orang, hukuman mas selalu berhubungan dengan dosa, maka kudu narima. Kalau sekarang bencana itu peringatan atau hukuman? Tak kira mah teguran, peringatan sama. Bu adab atau teguran? Ya teguran ya hukuman.
Kalau sudah berbentuk hukuman menyusahkan semuanya. Dari bencana mah ibu kakek atau bukan dari lain gimana? Bukan mobil satu paling kakek ibu kan? Mungkin miskin sederhana anjir. Belum paling kalau kadang ini powernya. Hukuman mah susah karena area-area nyalakan salah. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Jadi yang namanya bencana menyengsarakan semua. Ayeuna usul kieu sugan kahujanan teh lima air karunggunan berkabe kahujanan. Nah, ada teh kena angin kena ku angin. Semua sifat bencana itu akan menimpa kepada semuanya, menyengsarakan semuanya, yang susah maupun yang senang. Susah kabeh. Itu berarti ada hukuman. Kalau hukuman dipastikan terjadi karena kesalahan manusia. Kalau peringatan kesalahannya belum sampai fatal. Itu kan sudah diingatkan. Namun lagi dengan nawe si asak-asak nejo. Bisi menang anu tutung. Sehingga asal-asal numpuk sebenarnya anu tutung gitu. Jadi gitu. Itu namanya peringatan ya. Tapi kalau sudah terjadi namanya hukuman. Tadi ulang teh namun sebutkan hukuman teh kabeh silih berjalan. Gitu kan biasa eta si mana eta si kabeh akhirnya rakyat nyalahkeun kebijakan nyalahkeun pengusaha mana mau di modal saya mungkin kan betul. Jadi akhirnya kan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Apakah silih salah tidak bisa. Makanya agama disebutkan surat Al-Arum tadi. Nah Allahum yajimun supaya barang yang namanya balik ditata ulang kehidupan ini, ditata ulang kebijakan, ditata ulang perilaku dan sikap, tata ulang. Tanggung jawab salah